Bayangkan, selama 24 tahun, seorang anak hidup tanpa pelukan ibu kandungnya. Lalu, suatu hari, pengakuan itu akhirnya datang. Tapi bukan lewat pertemuan, melainkan lewat layar ponsel. Di tengah harapan yang mulai tumbuh, justru muncul satu pertanyaan besar. Apakah pengakuan ini benar-benar dari hati atau karena tekanan publik? Menjelang sidang 11 Februari, kuasa hukum Danada menyarankan satu hal mengejutkan, gugatan diminta dicabut. Namun di sisi lain, sang anak menolak mundur. Ia hanya ingin satu hal sederhana, bertemu langsung dengan ibunya. Mengapa pertemuan itu tak kunjung terjadi? Apa yang sebenarnya menghalangi seorang ibu dan anak untuk saling berhadapan? Malam ini, intens investigasi mengungkap fakta, suara hati, dan konflik batin yang selama ini tersembunyi. Karena ini bukan sekadar perkara hukum, ini tentang luka, pengakuan, dan ikatan darah yang diuji oleh waktu. Menjelang sidang lanjutan yang akan digelar pada 11 Februari 2025 di Pengadilan Negeri Banyuwangi, polemik antara penyanyi Denada dan Ressa Rizky Rosano semakin menyita perhatian publik. Perkara ini bukan sekadar sengketa hukum perdata, melainkan konflik keluarga yang menyentuh sisi paling emosional dalam kehidupan manusia, yaitu hubungan ibu dan anak. Ressa Rizky Rosano sebelumnya menggugat Denada atas dugaan penelantaran anak selama 24 tahun, serta menuntut pengakuan status sebagai anak kandung dan ganti rugi bernilai miliaran rupiah. Seiring waktu, kasus ini berkembang menjadi konsumsi publik luas karena melibatkan figur publik dan menyentuh isu moral, tanggung jawab orang tua, serta hak seorang anak atas pengakuan. Persidangan mendatang dinilai sebagai titik krusial. Apakah konflik ini akan terus berlanjut secara hukum atau justru berbelok ke arah penyelesaian kekeluargaan yang lebih manusiawi? Melalui kuasa hukumnya, Muhammad Iqbal, Denada secara terbuka menyarankan agar Ressa Rizky Rosano mempertimbangkan untuk mencabut gugatan perdata tersebut. Menurut pihak Denada, melanjutkan proses hukum bukanlah langkah yang bijak, mengingat akar persoalan berada pada relasi ibu dan anak, bukan sekedar pelanggaran hukum formal. Iqbal menilai bahwa membawa konflik keluarga ke ruang sidang justru berpotensi memperpanjang luka batin dan memperlebar jarak emosional antara keduanya. Ia menegaskan bahwa saran tersebut disampaikan bukan sebagai tekanan, melainkan sebagai ajakan untuk menyelesaikan persoalan melalui jalan damai yang lebih bermartabat. Dalam pandangannya, penyelesaian kekeluargaan akan memberikan dampak jangka panjang yang jauh lebih baik dibandingkan putusan pengadilan yang bersifat menang kalah. Muhammad Iqbal juga mengaitkan sarannya dengan nilai moral dan keagamaan yang diyakininya. Ia menegaskan bahwa memuliakan orang tua, khususnya ibu, merupakan ajaran fundamental yang diyakini membawa keberkahan hidup. Menurutnya, Ressa Rizky Rosano seharusnya melihat momentum ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki hubungan, terlebih setelah Denada secara terbuka mengakui status Ressa sebagai anak kandungnya. Iqbal menyebut, pengakuan tersebut seharusnya menjadi pintu masuk bagi rekonsiliasi, bukan justru dilanjutkan dengan pertarungan hukum yang berlarut-larut. Ia berharap, Ressa dapat menempatkan dirinya bukan hanya sebagai penggugat, tetapi juga sebagai seorang anak yang memiliki ikatan batin dengan ibunya. Sebelumnya, Denada mengunggah video klarifikasi di media sosial yang mengakui bahwa Ressa Rizky Rosano adalah anak kandungnya. Dalam video tersebut, Denada juga menyampaikan permintaan maaf atas keterpisahan panjang yang terjadi sejak Ressa masih bayi. Pengakuan ini menjadi titik balik besar dalam kasus yang selama ini dipenuhi spekulasi. Namun, Denada juga menjelaskan bahwa perpisahan tersebut terjadi karena faktor kompleks dari masing-masing pihak dan tidak sepenuhnya dapat dibebankan pada satu orang saja. Video ini menuai beragam reaksi publik, mulai dari simpati hingga skeptisisme, dan menjadi bahan perdebatan tentang ketulusan, waktu, serta cara pengakuan tersebut disampaikan. Meski mengapresiasi pengakuan Denada, Ressa Rizky Rosano menegaskan bahwa pengakuan melalui media sosial belum cukup untuk menjawab kebutuhan emosionalnya. Bagi Ressa, pertemuan tatap muka dengan Denada memiliki makna yang jauh lebih dalam dibandingkan pernyataan di ruang publik. Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada komunikasi lanjutan secara personal antara dirinya dan Denada setelah video tersebut dirilis. Ressa menyatakan dirinya senang, namun sekaligus kecewa karena harapannya untuk bertemu langsung belum terwujud. Ia menegaskan bahwa keinginannya sederhana, bertemu, berbicara dari hati ke hati, dan membangun kembali hubungan yang selama ini terputus.
Kuasa hukum Ressa Rizky Rosano menegaskan bahwa video klarifikasi Denada tidak memiliki dampak hukum terhadap gugatan yang telah diajukan. Menurutnya, klarifikasi tersebut hanya bersifat komunikasi publik dan tidak menunjukkan adanya kehendak nyata untuk menghentikan perkara. Selama belum ada kesepakatan resmi atau putusan pengadilan, proses hukum dinyatakan tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku. Ia menambahkan bahwa hingga kini belum terlihat inisiatif hukum dari pihak Denada untuk mencabut atau menyelesaikan perkara secara formal. Karena itu, hak-hak kliennya sebagai penggugat tetap akan diperjuangkan melalui jalur hukum. Di tengah konflik yang memanas, perhatian publik juga tertuju pada Dewi Persik. Pedangdut tersebut tampak menangis haru saat bertemu Ressa Rizky Rosano dalam sebuah acara televisi. Dewi mengaku tidak tega melihat perjuangan seorang anak yang selama bertahun-tahun hanya menginginkan pengakuan dan pelukan dari ibu kandungnya. Ia pun mendoakan agar Denada dan Ressa segera dipertemukan dan dapat berdamai secara tulus. Dewi menggambarkan Denada sebagai sosok yang baik, ramah, dan tidak suka mencampuri urusan orang lain, sehingga ia berharap konflik ini tidak berakhir dengan luka yang lebih dalam. Reaksi publik terhadap kasus ini menunjukkan besarnya harapan agar konflik tersebut dapat diselesaikan secara damai. Banyak pihak menilai bahwa kemenangan hukum tidak akan pernah sebanding dengan pulihnya hubungan ibu dan anak. Dukungan moral pun mengalir agar kedua belah pihak membuka ruang dialog yang jujur dan langsung, tanpa perantara kamera atau pengadilan. Publik juga berharap agar kepentingan emosional Ressa sebagai anak tidak terabaikan di tengah sorotan media dan dinamika hukum yang kompleks. Aktris senior Andi Soraya turut memberikan pandangannya terhadap video pengakuan Denada. Ia mengaku menangkap kejanggalan dari bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan intonasi suara Denada saat menyampaikan permohonan maaf. Andi mempertanyakan apakah air mata tersebut lahir dari penyesalan mendalam atau justru akibat tekanan publik dan kekhawatiran terhadap karir. Ia menilai kejujuran emosional dapat terlihat dari detail-detail kecil yang sering luput dari perhatian. Hal yang paling disorot Andi Soraya adalah absennya permintaan maaf Denada kepada Ibu Ratih, sosok yang telah membesarkan Ressa sejak kecil. Menurutnya, Ibu Ratih memiliki peran besar dalam kehidupan Ressa dan seharusnya mendapatkan pengakuan serta apresiasi secara terbuka. Hingga kini, konflik Denada dan Ressa masih berada di persimpangan jalan antara hukum dan hati nurani. Publik menanti, apakah kisah ini akan berakhir di ruang sidang atau justru di pelukan seorang ibu.